Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara yuqallilu kang nyetetekaken apa ma al-balhama ing riyak. Riyak itu kalian tahu riyak itu ya, yang idoh itu. Warutubatilan piro-piro lendir iku yazidu nambahi apa ma fil hifdi ing dalam apalan. Jadi perkara yang bisa membuat tenggorokan itu lega dari lendir dan riyak itu juga bisa memperkuat hafalan gitu ya. Jadi makanlah sesuatu yang bisa menghilangkan rasa serak itu ya, misalnya serak itu ada lendirnya, ada riaknya itu. Nah, memakan yang kemarin tadi itu yang seperti anggur merah, terus apalagi minum madu, siwakan, itu bisa menghilangkan riak. Nah, itu juga bisa akan mempermudah kita dalam menghafal. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara yazidu kang nambahi apa ma fil balhami ing dalam riak iku yurisu nekaaken apa ma annisyana ing klalen ing rasa lupa. Nah, balikannya sesuatu yang kemudian bisa menjadikan riak itu kumpul dalam tenggorokan itu akan memudahkan seseorang itu gampang lupa, itu memudahkan untuk lupa. Jadi hafalannya tadinya sudah dihafal itu gampang lupa. Ya cobalah kalian kalau lagi serak saja, itu kan pasti hawanya sungkan untuk menghafal itu ya, karena ya mulutnya tenggorokannya sedang tidak baik-baik saja ya, seperti itu. Wa ammama lan anapun utawi perkara yuri sukang nekaaken apa ma annisyana ing klalen fa huwa monggo utawi ma iku al maasi pira-pira maksiat wa kasratu dzunubilan akehe pira-pira dosa wal humumilan pira-pira keprihatinan wal ahzanilan pira-pira kesusahan atau sedih fi umuri dunya ing dalem pira-pira perkara dunia wa kasratul asholilan akehe pira-pira ketungkul wal alakilan pira-pira gumantel. Nah, ada juga perkara yang kemudian bisa membuat seseorang itu gampang untuk lupa. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu al-ma'asi, itu maksiat. Itu sudah pasti ya. Jadi maksiat itu akan membuat otak itu gampang lupa hafalan, apalagi hafalan yang berkaitan dengan ilmu agama. Itu pertama. Yang kedua kasratud dzunub, yaitu banyaknya melakukan dosa. Wal humum wal ahzan fi umuri dunya, terlalu memikirkan dunia, terlalu sedih untuk dunia, ketungkul. Jadi misalnya nggak punya uang itu sedihnya bukan main itu ya, nggak punya harta itu sedihnya bukan main. Nah, itu termasuk daripada perkara yang kemudian bisa menghambat otak kita dalam menghafal itu ya. Jadi kalau misalnya santri kok nggak punya uang, kok lagi susah, kok banyak ya, kok makannya sedang tidak enak, ya udah biasa saja. Sedih boleh tapi jangan terlalu ya, jangan terlalu. Jadi orang yang kemudian terlalu menyedihkan dunia, orang yang terlalu memikirkan dunia, nah, itu akan mudah sekali hafalannya hilang. Nah, kenapa itu kemarin itu tadi? Jadi ilmu itu adalah anugerahnya Gusti Allah, dan anugerahnya Gusti Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang semangat, yang mau saja. Nah, orang yang kemudian memikirkan dunia ya tidak akan diberikan anugerah oleh Gusti Allah. Itu jadi termasuk daripada sedih terhadap dunia
ya akan sangat mudah sekali hafalannya itu hilang. Terus wa kasratul asholi wal alaki, terlalu nyekeli dunia itu, terlalu kemudian pokoknya kalau nggak ada uang bisa mati, kalau nggak ada ini, kalau nggak pakai cincin itu bisa malu, kalau nggak pakai kalung yang emas harganya 10 juta itu bisa tidak keluar rumah. Itu jangan seperti itu ya. Jadi harus pede saja, itu pede, nggak usah kemudian terlalu memikirkan dunia. Ya dunia tetap dipikir, itu wajib bahkan itu ya. Tapi kalau kemudian sedih banget terhadap dunia, lah itu bisa merusak gitu ya. Banyak sekali itu ya santri-santri pesantren yang dulunya pinter, yang dulunya hafalannya sangat amat kuat, kemudian ketika keluar dari pondok dia nggak mau ngaji lagi, dia sibuk dalam urusan mencari dunia, ya pasti hafalannya akan hilang, mudah sekali untuk kemudian pergi seperti itu. Jadi makanya kalau kalian nanti setelah lulus dari pesantren, itu jangan lupa kemudian mengamalkan ilmunya itu ya. Dengan cara apa ya? Deres, ngaji, syukur-syukur, mulang gitu ya, mulang. Jadi misalnya kerja sampai jam 3, jam 5, lah habis maghribnya kalian ngajarlah 1 anak 2 anak, itu nggak apa-apa itu ya. 1-2 anak tanggane suruh ngaji, nggak apa-apa, 1 aja nggak apa-apa. Yang penting ditularkan ilmunya itu ya. Nggak usah kemudian harus buka majelis, buka TP, nggak usah. Cukup 1 keponakan itu diulang, adine diulang, tanggane diulang itu ya, nggak apa-apa itu ya. Ya dulu juga kayak gitu kok, ponakannya itu pada ngaji, udah sambil ngobrol. Paling gak gini, misalnya ngajinya katakanlah cuma 5 menit saja, nggak apa-apa, ngajarin kamu 5 menit, habis setelahnya ngobrol, dicak ngopi, dicak makan-makan lah, dicak apa gitu ya. Yang penting kamu mengeluarkan ilmu yang pernah kamu dapatkan, ditularkan itu ya. Dan itu akan kemudian bisa menjadikan keberkahannya nambah. Yang kedua, ilmunya tidak lupa itu. Syukur-syukur ya buka majelis itu ya. Tapi ya kalau susah ya yang mudah-mudah saja. Terus waqad zakarna lan teman-teman nutur annahu ing sak temene kelakuan iku layan bagi ora prayoga lil akili kaduwe wong kang duweni akal opo ayah tama yen to prihatin sapa akil li amri dunya maring perkara dunya, li annahu krono sak temene amri dunya iku yadurru bahayani wala yanfa'ulan ora manfaati opo ayah tamma li amri dunya. Lah itu ya. Jadi seseorang yang berakal itu seharusnya tidak kemudian takut, tidak kemudian sedih terhadap perkara dunia. Dan kenapa? Karena perkara-perkara dunia itu membahayakan dan manfaatnya itu tidak banyak. Bahkan kalau dikatakan nggak ada manfaatnya, ya nggak ada manfaatnya itu seperti itu. Kalau di hadapannya ilmu dunia itu sangat amat kecil, sangat amat biasa saja itu ya. Seperti itu. Jadi orang yang berakal seyogyanya, seharusnya, umumnya ia tidak sedih terhadap perkara-perkara dunia. Coba itu ya, orang itu kalau kerja belum dapat uang sampai bermiliar-miliar, banting tulang gitu ya, kerja dari pagi sampai sore, lanjut lagi, lembur lagi. Itu membahayakan, minimal membahayakan kesehatan. Belum lagi membahayakan akal itu ya kan, itu kan rumusnya al-aqlu salim fi jismis salim, seperti itu kan. Nah, kalau badannya nggak sehat nanti gara-gara kerja akalnya juga ikut tidak sehat. Jadi ya udahlah, kita kerja nanti ya secukupnya saja gitu ya. Nggak usah kemudian ngoyo nemen ngudak-ngudak dunia. Ya nanti kalau kalian kerja ya. Terus wahamul akhirah utawi memprihatinkan perkara akhirat iku yahmilu gawa opo hamul akhirat hu ing tolib alaihi ing atase khair. Orang yang kemudian sibuk dengan urusan akhirat, maka dia akan selalu membawa kebaikan,
Jadi orang-orang yang baik itu tandanya adalah dengan cara sibuk urusan akhirat. Coba sih kalian lihatlah orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin sedekah, itu pasti dia adalah orang-orang yang kemudian sibuk dengan urusan akhirat. Wal istiholu utawi ketungkul bisolati kelawan solat alal khusyui ing atase khusyuk, dan orang yang memikirkan akhirat itu solatnya bisa khusyuk. Wa tahsilul ulumi lan ngasilakan piro-piro ilmu yunfi'u kang manfaati opo ilmu alhamma ing prihatin wal hazan lan sedih. Jadi orang yang kemudian sibuk dengan akhirat itu akan mudah sekali menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Jadi artinya kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin mendapatkan ilmu yang banyak, itu hatinya harus bisa lebih condong kepada perkara-perkara yang urusannya itu akhirat. Kama qala kaya oleh dawuh sapa as-syekhul imami Nasr bin Hasan al-Marhinani fil qasidati ista'in Nasr bin al-Hasani fi kulli ilmin yuhtazanu dzaka alladhi yunfil hazana wa ghairuhu la tu'tamanu. Ista'in jaluk tulungo sira Nasr bin al-Hasani ing Nasr bin Hasan fi kulli ilmin ing dalam saben-saben ilmu yuhtazanu kang angel opo kulli ilmi atau kang angel opo ilmu. Nah ini nasihat itu ya, nasihatnya Imam Hasan itu ya. Imam Hasan menasihati dirinya sendiri itu ya. Ilmu itu adalah perkara yang kemudian susah didapatkan. Nah maka harus kemudian minta tolong kepada siapa? Kepada Gusti Allah untuk ilmu itu bisa masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati itu ya. Jadi kita itu harus kemudian berdoa itu kepada Gusti Allah sing temenanan itu ya. Berdoa agar mendapatkan ilmu itu ya. Zaka utawi mengkono ilmu iku allazi perkara yunfi'u kang ngilangaken apa allazi alhazana ing sedih ing susah wa ghairuhu utawi liyane ilmu iku la yu'tamanu ora kena den percaya. Nah, ilmu itu bisa mengobati hati yang sedih. Nah, hati yang sedih itu hanya bisa diobati dengan ilmu. Hati yang susah itu, hati yang sangat atos itu bisa diobati dengan ilmu. Nah, kalau selain ilmu ya itu tidak bisa. Jadi kalau kemudian sudah bisa di makom itu rasanya akan nikmat sekali. Kalau lagi sedih itu baca buku, baca kitab, sedihnya akan hilang. Itu harusnya seperti itu ya. Jadi selain daripada ilmu itu palsu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi ilmu itu ya hanya satu-satunya perkara yang bisa mengobati hati yang sedih, Wasaikhul Imam Al-Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi fi ummil waladi ing dalem ibune anake lahu maring Syekh Najmuddin iku syi'run syair. Ini ngomong kepada anaknya itu tentang satu syair. Salamun ala man tamannaini bidurfiha walam ati huddaiha walam ati torfiha sabatni wa asbatni fatatun malihatun tahayyarat al-awhamu fi kunhi wasfiha faqultu darini wa'darini fa innani
sahaftu bitahsilil ulumi wa kasfiha wali fi tulabil fadli wal ilmi wat tuqa hinan an hina ilghaniyati wa arfiha. Salamun uluk salam sapa ingsun. Babai itu ya. Salam itu ya berarti kalau salam itu artinya semoga selamat gitu ya, semoga selamat. Assalamualaikum, salamun. Alaman ing atase wong wadon. Alaman ing atase wong wadon tayammatni kang ngalungaken sapa man ing ingsun bidor fiha kelawan sifat agunge man. Walam ati khaddaiha lan mencoronge pipi lorone man. Mencorong itu cumleret bercahaya itu maksudnya. Pipi lorone man. Walam ati torfiha lan mencoronge meripat lorone man. Lah ini ya ujiannya orang-orang yang kemudian sedang belajar. Lah salah satu ujiannya yaitu dengan dengan didatangkan rasa cinta itu ya, rasa kasih dan sayang kepada lawan jenis. Harusnya itu ketika kemudian sedang mencari ilmu dan menemukan wanita yang cantik itu atau laki-laki yang ganteng itu ya harusnya kayak gitu. Salamun ala man tamanni bitarfiha walam ati khaddaiha walam ati tarfiha. Oh wahai perempuan yang sangat cantik, yang pipinya sangat menawan, yang matanya sorot matanya itu sangat indah dah. Babai wis nyong ora gelem ketemu karo kon mani ya. Orang yang kemudian sangat besar di dalam hatiku itu ya. Man tamannaini bitarfiha. Orang yang kemudian sangat indah akhlaknya, sangat bagus rupanya. Wah, saya uluk salam wis babai. Saya itu orang yang sedang mencari ilmu. Itu harusnya seperti itu. Jadi kalau suka sama lawan jenis, ya udah dibabai itu ya wis. Nanti kamu ketemu sama saya ketika akan menikah saja itu ya. Sekarang saya sedang fokus belajar, sedang fokus nyantri, sedang fokus mondok. Sabatni nyandra, menawan, menjadikan tawanan, menyandra sapa man ni ing ingsun. Wa asbatni lan nyondongake sapa man ing ingsun sapa fatatun. Oke gini, sabatni wa asbatni lan nyondongake ing ingsun sapa fatatun wong wadon kang enom malihatun kang ayu. Tahayyarat kang bingung opo al auhamu piro-piro waham itu ya hati itu. Fi kunhi ing dalem kongange boleh fi kunhi wasfiha punya ing dalem kongange sifate fatatun, dalam kongange sifate fatatun. Oh perempuan itu ya sangat kemudian cantik dan menawan. Dia itu telah menyandraku, dia itu telah memborgolku sampai aku itu tahayyarat al auhamu, sampai saya itu kemudian bingung kepada hati saya sendiri. Oh saya itu sedang kenapa ini, dirundung oleh rasa apa itu ya, dirundung oleh rasa cinta yang sangat mendalam. Nah itu salah satu ujiannya santri itu ya. Jadi di hatinya itu dimasukkan ke dalam hatinya perempuan yang sangat cantik dan menawan itu ya. Jatuhlah rasa cinta, dan itu sangat kemudian bisa mempengaruhi
mempengaruhi kesantriannya itu ya, seperti itu. Jadi sampai saking kemudian cantiknya, saking gagahnya itu, sampai hatinya itu disandra dan dibuat bingung. Aku ini semangat karena Allah atau karena dia ya? Aku ini berangkat ngaji itu karena Allah atau karena dia ya? Aku ini berangkat ngaji ke masjid itu karena ingin benar-benar pintar atau karena aku ini kepingin dilihat olehnya, seperti itu. Maka apa katanya? Harusnya seperti apa? Fakultu ngucap sapa ingsun. Dari ini ninggalo sira ing ingsun. Dari lan aweh izino sira ing ingsun. Fa innani mongko sak temene ingsun iku sahuftu kepengin sapa ingsun bitahsilil ulumi kelawan ngasilakan piro-piro ilmu wa kasfiha lan buka piro-piro ilmu. Wadah, kamu telah menawan hatiku, kamu telah membuat aku bingung. Udahlah, pergilah dariku, biarkan aku, izinkan aku untuk mencari ilmu, izinkan aku untuk menghasilkan ilmu yang banyak, izinkan aku menghadap Gusti Allah dan mencari ilmu yang sangat luar biasa banyaknya itu ya. Seperti itu, seperti itu gitu. Nah ini siapapun terjadi itu ya. Saya juga pernah mengalami yang seperti itu ya. Jadi ketika mondok itu ya, jadi salah satu ujian terbesarnya adalah dirundung rasa cinta gitu ya. Makanya ketika kalian dirundung rasa cinta, wah kalian ini ngomong ini, darini fa innani sahaftu bitahsilil ulumi wa kasfiha gitu ya. Jawadon itu ya, nanti kalau dicat becalanang dijawab kalau CR kiye. Jalanang kalau lagi digo dari Jawadon jawab CR kiye itu ya. Berani enggak itu kalian itu? Dah, tinggalkan aku, izinkan aku untuk mencari ilmu, biarkan aku menjadi orang alim dulu, baru nanti kau akan aku nikahi. Nah, seperti itu. Kayak gitu enggak laki-laki itu kira-kira? Harusnya seperti itu ya. Nah perempuan harusnya mencari laki-laki yang seperti itu ya, cari laki-laki yang mau meninggalkan demi mencari ilmu itu, seperti itu. Waliku kaduwe ingsun fitula bil fadli ing dalam piro-piro wong kang golet keutamaan, wal ilmi lan ilmi, wat tuqalan taqwa. Hinan utawi sugih, an hinail honiyati saking piro-piro apa sih? An hinail honiyati saking piro-piro lagune piro-piro wadon kang nembang, wa arfiha lan ambu wangine, wa arfihalan mambu wangine, man boleh atau mar'ah juga boleh, atau mambu wangine hinail honiyatin. Udahlah kamu tinggalkan aku itu ya. Aku itu adalah orang yang sedang mencari keutamaan. Aku itu ya orang yang sedang mencari ilmu. Lah aku itu sedang berusaha bisa bertakwa kepada Gusti Allah gitu ya. Jangan kau goda aku dengan suaramu yang lembut. Jangan kau goda aku dengan wangi harum parfummu. Dah cukup itu ya. Saya itu kepingin mencari ilmu itu. Harusnya kayak gitu itu ya. Perempuan itu kan suka sekali nyanyi dan suka sekali menggunakan parfum itu ya. Allah, bertebaran parfumnya itu ya. Ya namanya perempuan itu ya. Nah, kalau saya baca di buku, saya punya buku judulnya Perempuan dan Al-Quran itu ya. Salah satu kemudian keunikan perempuan ya, salah satunya adalah pertama kepingin sekali dipuji. Yang kedua, perempuan itu suka sekali bersolek, suka sekali dandan, menggunakan skincare lah, menggunakan baju lah yang bagus, menggunakan wangi, apalagi menggunakan perhiasan itu sangat suka. Nah itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya kayak gitulah perempuan itu ya. Jadi umumnya seperti itu umumnya. Ya, makanya kalau kalian ingin menjadi perempuan yang luar biasa, ya aja umum itu ya. Saya nggak suka bersolek, saya sukanya sholat malam. Saya nggak suka skincare, tapi saya sukanya wudhu gitu ya.
Wa amma asbabun nisyan. Sebentar lagi. Lan anapun utawi pira-pira sebabe kelalen nisyanil ilmi, lan anapun utawi pira-pira sebabe kelalen ing ilmu. Iku fa'aklul kuzbaroti, mangan apa namanya itu? Mangan ketumbar ar-rodbati kang teles, watu fahilan apel alhamidi kang kecut, wan nadoru lan nyawang lan deleng ilal maslubi maring wong kang disalib, wa qiraatul luhil kuburi lan macani papan kuburan, wal mururu lan lewat bainal kitoril jamali ing dalem antarane barisane onta, wa ilqail qamli lan buang apa tuma itu bahasa Indonesia apa? Kutu itu ya, buang tuma al hayyi kang urip alal ardi ing atase lemah, wal hijamati lan cantok alan nukrotil kofa ing atase lekukane sirah itu ya, apa namanya ini sini. Fatajannubuha, mongko ngadohake sapa sira ing mazkur kulluha utawi sepu kabehane mazkur iku turisun nekaaken apa al mazkur nekaaken an-nisyana ing kelalen. Nih, sebab-sebab orang itu bisa lupa akan ilmu. Yang pertama yaitu makan ketumbar yang basah. Ketumbar itu seperti apa yang ketumbar? Yang kecil-kecil itu. Pokoknya itulah ketumbar yang basah itu ya, yang direndam dengan air itu. Terus hindari memakan apel yang asam gitu ya. Itu juga akan mudah sekali membuat lupa. Terus melihat orang yang disalib. Wah, sekarang tuh udah gak ada itu ya, orang yang disalib itu ya. Jadi termasuk sering nontoni wong sing disalib itu apa namanya mudah lupa. Kenapa? Karena melihat orang disalib itu kita akan melihat wong kayak mesti akeh dosane, wong kayak mesti kayak gini. Akan ngerasani wong akan membuat otak itu jadi mudah lupa. Wa qiraatul luhil kuburi, membaca apa itu? Batu nisan di kuburan itu. Dulu itu saya pernah diomongi membaca batu nisan di kuburan itu bisa membuat lupa. Nah, saya nggak tahu ini ada di kitab apa. Oh, ternyata ada di kitab Ta'limul Muta'alim. Ya kenapa? Ya nanti kalian akan fokus kesi bapane siapa ya? Kesi wong endi ya? Kesi gemen uripe keprimen ya? Wes, maca terus baca satunya lagi. Ini si keluarganya sama terus itu. Jadi kalau membaca nisan itu otak itu akan otomatis mencari tahu siapa ini orangnya. Nah, itu akan membuang-buang waktu dan kalian akan mengingat sesuatu yang tidak penting. Ya, jadinya hafalannya ikut hilang. Untuk apa? Untuk mengingat yang tadi itu ya. Seperti itu. Terus wal mururu bainal kitoril jamali, lewat di antara barisan onta. Nah, itu di sini nggak ada itu ya. Dulu itu barisan onta perang itu ya, mesti seperti itu. Wa ilqail qamli al hayyi alal ardi, membuang kutu tuma yang ada di kepala itu secara hidup. Jadi kalau oleh tuma langsung dipetes itu ya, jangan dibuang hidup. Itu nggak tahu itu ulama jenengan apa itu ya. Intinya kayak gitulah. Terus wal hijamatu ala nukratil qafa. Jadi menyakiti, kan misalnya orang itu kan apa namanya pusing. Nah, biasanya kan kalau ditotok-totok itu pusingnya akan hilang, tengkuknya akan mudah hilang. Nah, kalau disakiti terlalu dalam itu akan membuat lupa gitu ya. Jadi dikeruk gitu ya. Ini ya. Itu akan mudah lupa. Ya itu kenapa? Karena kalau dipegang ininya itu kan apa namanya akan terasa enak gitu ya. Enak itu akan melalaikan, itu akan mudah lupa itu.
Lah, dan maka sebagai santri jauhilah perkara-perkara yang tadi. Kenapa? Karena perkara yang tadi itu bisa mendatangkan rasa lupa atau bisa menjadikan orang itu mudah lupa. Faslun fi ma yajlibur rizqa wallahu a'lam bishawab. Berarti yang kloter yang selanjutnya sih kesini kapan? 12 ya. Ini tanggal